Selamat datang kembali ke dalam acara Kebahagiaan Sejati. Di dalam acara ini kita akan kembali membaca dari buku Kebahagiaan Sejati, sebuah karya dari Ellen G. White. Apakah yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan Anda? Apakah yang menjadi harapan Anda? Tentu setiap orang yang hidup dan lahir di atas dunia ini, mereka hidup untuk mencari satu hal, yaitu adalah kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan mereka. Banyak orang mencari, namun sedikit yang menemukannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kebahagiaan yang dunia tawarkan, kebahagiaan semu yang ditawarkan oleh setan dan juga dunia, apakah itu dapat membuat kita berbahagia? Ataukah Anda sedang mencari kebahagiaan yang lain yang hanya Tuhan saja yang mampu memberikannya? Saat ini kita akan kembali membaca di dalam judul Pekerjaan dan Kehidupan. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkau saja yang mampu memberikan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami ingin belajar, kami ingin mengetahui segala rencana-Mu di dalam hidup kami. Bukakan kepada kami Tuhan, hal apa yang dapat menolong kami untuk hidup lebih dekat kepadamu. Untuk bisa berbahagia di atas segala penderitaan, segala masalah di atas dunia ini. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami, menuntun kami. Sehingga kami dapat mengetahui segala rencana-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan masuk kembali dalam pelajaran yang berikutnya berjudul Pekerjaan dan Kehidupan. Apakah sumber dari kehidupan dan kebahagiaan? Banyak orang yang mencari kebahagiaan, namun banyak lagi dari mereka yang tidak dapat menemukannya. Mengapa? Kita akan baca. Tuhan adalah sumber kehidupan, sumber terang dan kegembiraan bagi seluruh alam semesta. Di mana saja Tuhan tinggal dalam hati, di saat Tuhan tinggal di dalam hati manusia, Ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan berkat. Apakah Anda rindu agar Tuhan bisa tinggal di dalam hati Anda? Jika Anda membiarkan Tuhan mengontrol hidup Anda, tentu kebahagiaan yang ada di seluruh alam semesta ini juga bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Kegembiraan dari Juru Selamat ialah mengangkat dan menebus manusia yang sudah jatuh dari dalam dosa. Karena inilah Dia tidak memperdulikan nyawanya, melainkan memikul salib tanpa mengindahkan malu. Ini adalah satu hal yang sangat berkesan buat saya. Karena di saat dibaca, kegembiraan dari Juru Selamat, salah satu hal yang membuat Juru Selamat berbahagia, bukanlah sesuatu yang mewah, bukanlah sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, bukanlah uang, bukanlah televisi, bukanlah apapun itu. Anda ingat saat Yesus berada di atas dunia ini, setan memberikan pencobaan kepadanya. Dia tawarkan seluruh dunia ini. Dia tawarkan makanan. Dia tawarkan kegembiraan. Namun apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tertulis dan ada tertulis. Satu hal yang membuat Juru Selamat kita berbahagia adalah keselamatan jiwa kita. Itulah mengapa Yesus turun ke atas dunia ini. Itulah mengapa Dia rela memikul salib. Itulah mengapa Dia rela menjadi anak domba yang harus disembelih sebagai ganti atas dosa-dosa kita. Setelah kita membaca ini, apakah respon kita? Apakah kita akan tetap tinggal di dalam dosa-dosa kita? Atau kita akan mengambil komitmen hari ini, Tuhan tolong saya untuk bisa mengalahkan setiap dosa karena Engkau telah mengalahkannya terlebih dahulu. Kita baca kembali yang berikutnya. Demikian pula para malaikat turut bekerja demi kebahagiaan orang lain. Inilah kegembiraan mereka. Apa yang dianggap orang yang hanya mementingkan diri sebagai pekerjaan yang hina, melayani orang-orang yang hina adalah pekerjaan para malaikat yang tidak berdosa itu. Roh kasih pengorbanan diri Kristus adalah roh yang mengisi surga dan yang menjadi inti kebahagiaannya. Inilah roh yang akan dimiliki pengikut-pengikut Kristus. Inilah pekerjaan yang akan mereka laksanakan.
apabila kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Inilah roh pengorbanan diri dari Kristus yang seharusnya juga kita miliki. Seringkali orang berpikir, mereka golongan menengah ke bawah yang seharusnya tidak kita sentuh. Banyak orang berpikir, mereka sakit seperti ini dan sakit seperti itu. Saya tidak mau dekati. Akan tetapi, bukan roh seperti itulah yang dimiliki oleh Kristus. Kristus tidak membeda-bedakan. Dia tidak mementingkan diri. Tetapi dia selalu memikirkan apa yang ada di dalam kehidupan orang lain. Dia selalu memikirkan apa yang dibutuhkan orang lain. Inilah roh dari Kristus yang juga buku ini katakan, roh tersebutlah juga yang akan dimiliki oleh pengikut-pengikut Kristus. Anda rindu kehidupan Anda berubah? Anda rindu kehidupan keluarga Anda menjadi lebih berbahagia? Atau Anda rindu agar kebangkitan dan kebangunan rohani bisa ada di dalam jemaat Anda? Inilah satu hal yang harus kita minta dari Tuhan. Roh kerendahan hati dari Kristus. Roh tersebut juga yang terdapat di dalam hati dan pikiran dari para pengikutnya. Apabila kasih Kristus tersimpan di dalam hati, seperti bau-bauan yang harum, maka ia tidak akan tersembunyi. Kasih kepada Yesus akan dinyatakan di dalam suatu kerinduan untuk bekerja, sebagaimana Yesus bekerja untuk memberkati dan mengangkat manusia. Apabila seseorang yang mengaku mengasihi Kristus, tentu kasih tersebut tidak bisa ditutup-tutupi. Hal tersebut akan dinyatakan dalam sebuah kerinduan untuk bekerja sama seperti Kristus bekerja, untuk memberkati dan menolong orang lain. Bagaimanakah kehidupan dari Yesus Kristus? Mari kita baca. Kehidupan juru selamat di dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan, serta memuliakan dirinya sendiri. Melainkan dia bekerja keras dengan tekun, sungguh-sungguh, dengan usaha yang tidak mengenal lelah, demi keselamatan umat manusia yang sudah tersesat. Sejak dari palungan sampai ke Golgota, dia menjalani jalan penyangkalan diri dan tidak berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab yang berat itu. Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saat Yesus datang ke atas dunia ini, satu hal yang selalu dia rindu untuk lakukan adalah melayani orang lain. Makanan dan minuman dari Yesus adalah melakukan kehendak dari Tuhan serta menyelesaikan pekerjaannya. Kepentingan diri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Lalu apa aplikasi yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita? Karena itu orang-orang yang turut mengambil bagian dalam karunia Kristus, karunia yang telah Kristus berikan sehingga kita bisa selamat, akan bersedia untuk membuat pengorbanan apapun agar orang lain untuk siapa Kristus telah mati dapat merasakan pemberian dari surga itu. Apabila kita sudah merasakan pemberian yang Yesus berikan, apabila kita rindu untuk mendapatkan karunia yang telah Tuhan berikan, tentu kasih karunia dari Yesus Kristus akan mengubah hati kita. Sehingga kita tidak lagi memikirkan akan diri kita sendiri. Kita juga pasti akan rindu agar orang lain yang mana Kristus telah mati, mereka juga dapat merasakan karunia dari Kristus. Mereka juga akan melakukan segala apa yang dapat mereka lakukan untuk menjadikan dunia ini lebih baik sebagai tempat tinggal mereka. Roh seperti inilah yang juga harus tumbuh dalam hati dari orang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Begitu seseorang datang kepada Kristus, seketika janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu.
tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Buku Efesus pasal keempat ayat 29. Di saat kasih Kristus tinggal di dalam hati kita, tentu kita tidak akan hanya bisa tinggal diam saja. Jika kita merasa dan melihat bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita, tentu kita nggak akan hanya bisa tinggal diam. Kita akan memiliki kerinduan untuk menceritakan itu kepada orang lain. Akan ada kerinduan yang sungguh-sungguh agar setiap orang dapat merasakan bagaimana anak domba Allah telah menebus dosa dari seluruh dunia. Dan usaha untuk memberkati orang lain akan mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri juga. Inilah tujuan dari Tuhan dalam memberikan sebuah peran yang harus kita kerjakan di dalam rencana penebusan itu. Dia telah memberikan hak kepada manusia untuk turut mengambil bagian di dalam tabiat dari Kristus. Dan giliran kita yang harus membagikan berkat-berkat itu kepada sesama manusia. Inilah kehormatan tertinggi yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membagikan, menceritakan, agar orang lain juga dapat merasakan kasih Kristus di dalam hidup mereka masing-masing. Orang-orang yang turut mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih akan dibawa lebih dekat kepada Khalik pencipta mereka. Namun pertanyaannya, mengapa manusia masih melakukan dosa? Padahal Kristus telah menebus seluruh dunia dari dosa-dosa mereka. Namun kenapa manusia masih melakukan dosa? Sebenarnya Tuhan dapat saja menyampaikan pekabaran-pekabaran Injil dan semua pekerjaan yang penuh kasih sayang ini kepada para malaikat. Dia juga dapat menggunakan alat-alat yang lain untuk memenuhi maksud-maksudnya, untuk memenuhi rencananya. Bahkan dikatakan batu-batu serta tumbuhan-tumbuhan pun dapat dibuat untuk berbicara agar orang lain dapat bertobat. Tetapi supaya kita sebagai manusia dapat memiliki kesempatan untuk membagikan berkat yang telah Tuhan berikan, kegembiraan, keluhuran rohani sebagai hasil dari pekerjaan yang tidak mementingkan diri ini. Jadi kita memiliki sebuah tanggung jawab yang istimewa yang Tuhan berikan, yang seharusnya bisa saja malaikat-malaikat lakukan, atau bahkan batu-batu serta tumbuhan-tumbuhan lakukan. Tapi Tuhan memberikan pekerjaan untuk mengabarkan Injil ini sebagai sebuah cita rasa, sebagai sebuah sarana agar kita bisa berbahagia lebih lagi. Lalu apa hasilnya? Kita dibawa menjadi satu perasaan dengan Kristus melalui persekutuan dengan penderitaannya.
Setiap tindakan pengorbanan diri demi kebaikan orang lain akan memperkuat roh kebajikan di dalam hati dari si pemberi, yang akan membuat dia lebih dekat kepada penebus dunia ini. Jangan tahan-tahan apa yang dapat Anda berikan kepada orang lain pada hari ini. Di saat Anda melihat seseorang yang membutuhkan, lakukan sesuatu kepada mereka. Tanyakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang mereka butuhkan yang dapat saya berikan? Anda ingat apa kata dari Rasul Petrus? Di saat dia berjalan ke bilik suci, ada peminta-minta yang sakit lumpuh. Peminta-minta tersebut mereka meminta uang. Berikan saya uang, saya belum makan. Anda ingat apa kata Petrus? Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi ada apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dan Anda tahu apa yang diberikan oleh Petrus? Yang diberikan oleh Petrus adalah sebuah hal yang sebetulnya sangat-sangat dibutuhkan oleh peminta-minta yang lumpuh itu. Dia memberikan kesembuhan yang berasal daripada Kristus. Anda bisa bayangkan, sering kali kita berpikir perbuatan baik kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Tapi apabila kita tidak bertanya kepada Kristus, tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang sebetulnya dia butuhkan. Mungkin orang tersebut meminta roti atau orang tersebut meminta uang. Tetapi belum tentu itu yang betul-betul mereka butuhkan. Karena itu sangatlah diperlukan untuk bertanya kepada Kristus. Hanya jika kita memenuhi maksud ilahi di dalam penciptaan kita, kita dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Jika kita mau bekerja seperti yang direncanakan oleh Kristus untuk murid-muridnya, maka kita akan dapat merasakan sebuah pengalaman yang mendalam. Kita akan merasakan pengetahuan dan pengalaman yang lebih indah berjalan bersama dengan Kristus. Dan juga kita akan menemukan bagaimana nikmatnya air kehidupan tersebut. Setiap tantangan dan pencobaan akan mendorong kita untuk berdoa dan menyelidiki Alkitab. Kita akan bertumbuh di dalam anugerah dan pengetahuan akan Kristus. Roh yang suka bekerja dan yang tidak mementingkan diri akan memberikan kedalaman dan keteguhan dalam kasih sama seperti Kristus kepada tabiat, serta membawa damai dan kebahagiaan kepada pemiliknya. Cita-cita akan dimuliakan. Tiada tempat bagi kemalasan dan sifat mementingkan diri. Orang-orang yang mempraktekkan karunia Kristen akan bertumbuh dan menjadi kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Mereka akan mempunyai pengertian rohani yang jelas, teguh, dan bertumbuh di dalam iman. Inilah salah satu resep berbahagia di dalam kehidupan, yaitu untuk bekerja sebagaimana Kristus telah rencanakan bagi murid-muridnya agar mereka kerjakan. Anda ingat, setiap murid-murid Kristus mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun satu hal, di saat Yesus memanggil mereka, mereka semua berubah. Ada yang penjala ikan, ada yang petani, ada yang bankir, ada yang adalah pemungut cukai, dan lain-lain. Tapi saat Kristus memanggil mereka, mereka semua hanya memiliki satu pekerjaan, yaitu adalah penjala manusia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Setiap orang Kristus memanggilnya untuk menyampaikan pekerjaan ini, untuk membagikan kasih ini kepada orang-orang lain. Orang-orang yang dengan cara demikian, yang membaktikan diri kepada usaha yang tidak mementingkan diri demi kebaikan bagi orang lain, sesungguhnya bekerja demi keselamatan mereka juga. Jadi di saat kita bekerja menolong, membantu orang lain, sebetulnya kita juga sedang bekerja untuk menolong keselamatan kita. Karena di saat kita membantu orang lain, kita juga sedang membantu diri kita. Kita juga sedang belajar tentang karakter Kristus. Bagaimana harus mengasihi dan bagaimana untuk tidak mementingkan diri. Satu-satunya jalan untuk bertumbuh di dalam karunia adalah untuk menyukai pekerjaan yang diberikan Kristus kepada kita. Mengusahakan setiap kemampuan kita, membantu dan memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan yang dapat kita berikan. Kekuatan datang karena adanya usaha. Kegiatan adalah syarat kehidupan.
Penerimaan yang pasif adalah karunia yang datang melalui kemurahan. Lalu tidak berbuat apa-apa sama sekali bagi Kristus adalah orang yang mencoba untuk hidup dengan makan tanpa bekerja. Anda ingat, seringkali kita gunakan kalimat ini, bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia. Memang betul, tetapi di saat kita hanya pasif saja menerima tersebut, tanpa kita membagikannya kepada orang lain, sama seperti kita makan dan kita tidak mau bekerja. Lalu apa yang akan terjadi dengan tubuh kita jika kita makan dan kita tidak mau menggunakan energi tersebut? Orang tersebut akan sakit. Banyak orang yang menderita penyakit diabetes, menderita kolesterol, karena mereka makan dan menimbun setiap energi tersebut tanpa dipergunakan untuk melakukan pekerjaan. Begitulah juga dengan orang-orang yang mengaku pengikut Kristus, namun mereka tidak mau bekerja demi keselamatan orang lain. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Roma pasal 12 ayat 5. Lalu apa tujuan dari terbentuknya organisasi dalam gereja? Gereja Kristus adalah alat yang sudah dikukuhkan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia ini. Semua tanggung jawab itu terletak pada diri dari semua orang Kristen. Dan setiap orang dari kita haruslah memenuhi perintah dari juru selamat itu. Kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada kita membuat kita berutang kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan telah memberikan kepada kita terang, bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk diberikan kepada orang lain. Jika pengikut-pengikut Kristus sadar akan tugasnya, akan ada ribuan orang yang mengabarkan Injil di negeri kafir, di mana sekarang hanya ada satu orang saja. Dan semua orang tidak dapat mengerjakan sendiri pekerjaan itu. Dapat membantunya dengan memberikan bantuan berupa memberikan harta, simpati, atau doa-doa mereka. Maka akan ada usaha yang tekun untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di negeri-negeri Kristen. Coba Anda perhatikan kembali. Apakah ini masih menjadi tujuan kehidupan Anda?
Perhatikan kembali gereja dan jemaat Anda. Apakah ini masih menjadi tujuan dari gereja Anda untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat? Apabila tujuan dari gereja Anda lebih banyak adalah untuk retreat, untuk acara-acara bersenang-senang, untuk acara ulang tahun, pasti ada yang salah. Apabila gereja Anda hanya memperhatikan di dalam dan di dalam saja, tanpa memiliki kerinduan untuk membagikan hal tersebut, tanpa punya kerinduan untuk membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang lain yang ada di luar, artinya ada hal yang harus dikoreksi. Gereja hanya dapat bertumbuh, kehidupan kita hanya dapat bertumbuh apabila kita tidak lagi mementingkan diri kita sendiri. Sebagian besar kehidupan dari juru selamat saat dia berada di dunia ini, dia habiskan berada untuk menolong ayahnya sebagai tukang kayu. Dan dia melakukan pekerjaan tersebut dengan setia dan tanpa mengeluh sedikit pun. Rasul Paulus berkata, "Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Seorang pedagang dapat melakukan pekerjaannya dengan cara yang dapat memuliakan Tuhan oleh karena kejujurannya. Jika dia adalah pengikut Kristus yang sejati, dia akan melibatkan agamanya dalam segala sesuatu yang dibuatnya, serta menunjukkan roh Kristus kepada setiap orang. Apabila Anda adalah seorang ahli mesin atau mungkin petani, Anda dapat rajin dan setia melakukan pekerjaan Anda, mewakili Kristus yang pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar sewaktu dia berada di atas dunia ini, di Bukit Galilea. Tiap-tiap orang yang menyebut nama Kristus harus bekerja sedemikian rupa supaya orang-orang lain yang memperhatikan perbuatan-perbuatan yang baik itu akan memuliakan Pencipta dan Penebus mereka. Banyak orang mencari alasan dan tidak menyerahkan kecakapan mereka, tidak menyerahkan talenta mereka dalam melayani Kristus, sebab orang lain mempunyai kecakapan yang lebih tinggi dan menguntungkan. Seringkali kita berpikir, orang lain punya talenta yang lebih banyak daripada saya. Saya tidak punya apa-apa, jadi saya tidak maulah melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan salah. Seringkali hal yang bodoh di mata dunia, itulah yang Tuhan pergunakan. Kita bisa lihat contoh tersebut dari kehidupan dari murid-murid Kristus. Bagaimana orang-orang yang tidak terpelajar, namun mereka yang mau menyerahkan hidup mereka, menyerahkan keputusan di dalam hidup mereka, mereka serahkan kepada Kristus. Dan Tuhan mengubahkan, Tuhan melatih, membentuk mereka sehingga dalam pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kita tidak perlu menantikan peristiwa-peristiwa yang besar atau mengharapkan kemampuan yang luar biasa sebelum bekerja kepada Tuhan. Kehidupan kita sehari-hari adalah sebuah kesaksian yang penuh atas kesucian dan kesungguh-sungguhan dari iman kita, sehingga orang-orang lain diyakinkan bahwa Anda ingin membantu mereka, maka pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Jadi jangan tunggu sampai Anda memiliki uang yang banyak dulu baru Anda membantu pekerjaan Tuhan. Jangan tunggu sampai Anda pintar terlebih dahulu, Anda bisa berbicara, bisa berkhotbah, bisa menolong orang yang sakit, baru Anda mau bekerja bagi Tuhan. Jangan tunggu. Apabila Tuhan menyentuh hati Anda pada saat ini, apabila Roh Kudus memberikan dorongan kepada Anda untuk menolong orang-orang di sekitar Anda pada hari ini, lakukan dengan setia, sama seperti Kristus dengan setia bekerja untuk menebus kita dari dosa. Bahkan orang-orang yang paling miskin dan yang paling hina di antara murid-murid Yesus dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain. Mereka mungkin tidak menyadari bagaimana untuk berbuat kebaikan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa diri mereka sedang berbuat kebaikan. Tetapi pengaruh mereka, kata-kata mereka, senyuman mereka, simpati mereka memberikan ombak kebahagiaan bagi orang-orang yang mendengar dan orang-orang yang mendengar pekabaran mereka. Mereka hanya perlu untuk maju perlahan-lahan
mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan setia sehingga hidup mereka tidak menjadi sia-sia. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Anda rindu untuk memiliki sebuah kehidupan dan kebahagiaan yang penuh? Apakah Anda rindu untuk merasakan kebahagiaan sejati? Kristus berkata, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan apabila kita mengerjakan pekerjaan yang baik, membagikan kasih yang telah Kristus berikan, membagikan setiap berkat-berkat, uang, mungkin materi, mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita, tanpa pamrih untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk bekerja sama seperti Engkau bekerja, untuk menyelamatkan orang lain, untuk menolong orang lain, untuk meningkatkan kehidupan mereka, membaktikan hidup kami Tuhan, agar orang lain juga dapat diselamatkan. Inilah kebahagiaan-Mu Tuhan. Biarlah hal ini juga menjadi kebahagiaan kami. Bukakan mata kami Tuhan, agar kami dapat melihat apa kebutuhan dari tetangga kami, saudara-saudara kami, rekan sekerja kami. Bapa, biarlah kami juga bekerja sama seperti Engkau bekerja, untuk dapat menyelamatkan jiwa-jiwa, menolong orang lain, untuk dapat merasakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah hal ini dapat kami lakukan hari ini dengan tuntunan dan pertolongan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.